Kita mulai kajian kitab imamat kita pada malam ini. Mari berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulahkan kelas pengkajian kitab imamat pada malam ini. Pertama-tama kita memuji Tuhan, kidung rohani bilangan 132 B. 132 B. 132 B. Yesus kasih Rohku, ku benang dalamnya, ombak dahsyat menerjang, hujan badai melanda, mohon Tuhan lindungi, melewati bahaya, agar aku selamat sampai masuk ke surga, agar aku selamat sampai masuk ke surga. Di luar dia tak terlindung, ku mau dekat padanya. Tuhan sertailah aku, jaga dan hidup selalu. Ini Tuhan bantuku, segalanya tercukup. Sandar orang kecewa, sandar Tuhan ku puas. Sandar orang kecewa, sandar Tuhan ku puas. Tuhan Maha Pengasih, sumber segala berkat, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan. Dia sumber hidup kekal, yang menyegarkan jiwa, mengalir di hatiku sampai selama-lamanya, mengalir di hatiku sampai selama-lamanya. Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara dan saudari yang begitu tekun, giat mempelajari firman Tuhan. Semoga kelas kita pada malam ini dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada kita, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengar. Kita sama-sama dapat dibangunkan oleh firman Tuhan. Selanjutnya kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar semua? Dimanapun kita berada, semoga Tuhan senantiasa memimpin, melindungi kita daripada bahaya, penyakit, dan sebagainya. Syukur karena pada malam ini kita dapat menyambung kajian kitab Imamat, dan pada malam ini kita sudah sampai Imamat pasal 11. Baik, oleh karena pasal 11 ini panjang, sangat panjang, jadi malam ini saya tidak membacanya, sebab selalunya sebelum saya menyampaikan atau masuk ke dalam pengajaran saya baca terlebih dahulu biasanya. Tapi pada malam ini saya tidak akan membaca ayat demi ayat karena kesuntukan masa. Saya harap saudara dan saudari sudah membaca Imamat pasal 11 ini. Baik, pasal 11 ini menceritakan tentang peraturan khususnya di dalam hal makanan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Tujuannya ialah supaya bangsa Israel ini belajar hidup kudus ataupun hidup suci di hadapan Allah. Mari kita lihat Imamat pasal 11
ayat 44 hingga 45. Imamat pasal 11 ayat 44 dan 45 ayat 44. Sebab Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allah. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Di dalam dua ayat ini jelas memberitahu kita bahwa Tuhan Allah itu adalah kudus. Jadi tujuan Tuhan menetapkan peraturan dari segi pemakanan, dari segi makanan bangsa Israel ini ialah supaya bangsa Israel belajar menguduskan diri, menyucikan diri, sama seperti Tuhan Allah adalah suci dan kudus. Kita tahu bangsa Israel ini merupakan suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak dihitung di antara bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel bukan saja berbeza dari segi ibadah kepada Allah, berbeza dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Begitu juga di dalam hal pemakanan. Bagi bangsa Israel ada makanan yang boleh dan ada yang tidak boleh dimakan. Pada hari ini kita adalah bangsa Israel yang rohani. Walaupun dari segi jasmani kita tiada kaitan langsung dengan bangsa Israel. Tetapi dari sudut rohani kita sudah menjadi bangsa Israel. Melalui sakramen pembaptisan yang kita terima telah menjadikan kita keturunan Abraham yang rohani, kita menjadi bangsa Israel yang rohani. Justru perbuatan apa saja yang kita lakukan harus berbeza dengan masyarakat dunia. Kita tidak boleh sama dengan dunia lagi, walaupun hakikatnya kita masih tinggal di dunia, kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi oleh karena kita sudah mengenal Allah yang benar dan Allah yang hidup, maka perbuatan kita harus berbeza dengan masyarakat dunia. Pasal 11 kita bahagikan kepada dua. Bahagian yang pertama ialah peraturan tentang makanan. Dari ayat 1 hingga 23, ayat 29 hingga 31, dan 41 hingga 47. Inilah bahagian yang pertama, peraturan tentang makanan. Bahagian yang kedua, dari ayat 24 hingga 40, ayat 24 hingga 40 ialah tentang peraturan sekiranya bangsa Israel terkena bangkai, sama ada binatang yang haram ataupun binatang yang halal,
sekiranya mereka terkena bangkai, apa peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, peraturan tentang makanan. Peraturan tentang makanan dalam butir ini ada empat kategori peraturan tentang makanan, yaitu yang pertama binatang berkaki empat. Binatang berkaki empat. Yang kedua, hidupan di dalam air. Yang ketiga, burung-burung. Burung-burung. Dan yang keempat, binatang merayap. Binatang merayap. Nah, inilah peraturan tentang makanan. Ada 4 kategori. Jadi kita lihat kategori yang pertama, binatang berkaki 4. Menurut ayat 1 hingga 8, Imamat pasal 11 ayat 1 hingga 8, jadi bagaimana kita membezakan binatang berkaki 4 haram dan halal. Jadi mudah saja untuk kita mengenal pasti, yaitu sekiranya binatang itu berkuku belah. Berkuku belah dan memamah biak. Memamah biak adalah halal. Binatang ini halal untuk dimakan. Manakala binatang yang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, atau memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu adalah haram. Jadi saya rasa kita boleh paham sampai di sini. Asalkan binatang itu berkuku belah dan memamah biak, itu halal. Kalau berkuku belah tidak memamah biak atau memamah biak tidak berkuku belah, itu haram. Contoh binatang yang halal ialah seperti lembu, kerbau, kambing biri-biri atau domba, dan sebagainya lah. Asalkan berkuku belah memamah biak, itu halal. Manakala contoh binatang yang haram, tidak boleh dimakan, seperti unta, pelanduk, babi. Binatang haram bukan saja tidak boleh dimakan, disentuh pun tidak. Disentuh pun tidak boleh, apalagi dimakan, kan? Baik, kita pergi kepada bahagian pengajaran. Ini yang ada kaitan dengan kita lah pada hari ini. Jadi saya dapat ada 3 pengajaran penting daripada peraturan tentang makanan kategori pertama, binatang berkaki 4. Pengajaran yang pertama, binatang yang berkuku belah, berkuku belah biasanya kalau binatang ini berjalan di tanah
akan meninggalkan kesan, yaitu jejak kaki yang berbelah. Bagi mereka yang pakar dalam memburu, salah satu cara mereka ialah mereka lihat tapak kaki binatang. Dan mereka boleh tahu, oh ini tapak kaki babi hutan, ini tapak kaki pelanduk, ini tapak kaki rusa. Mereka lihat bentuk tapak kaki itu, jejak kaki itu. Jadi ini melambangkan perbuatan baik. Pemercaya ataupun umat Kristen pada hari ini harus meninggalkan jejak yang baik. Mari kita lihat apa kata Yesus di Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Di dalam ayat ini ada mengatakan supaya mereka melihat. Apa yang dilihat? Yaitu perbuatan kita yang baik. Jadi bila mereka nampak kita ada perbuatan yang baik, maka nama Tuhan dimuliakan. Bapa kita yang di sorga dimuliakan. Yang kedua, pengajaran yang kedua, binatang memamah biak. Apa maksud memamah biak? Memamah biak maksudnya binatang itu, contohnya kerbau lah. Saya ambil contoh kerbau. Kerbau ini bila dia makan rumput, dia makan telan. Selepas itu dia istirahat, dia duduk, ataupun dia setelah dia minum air, dia rehat. Kemudian dia akan mengunyah, dia macam muntah lah, tapi tidak sampai keluar lah, dia muntah balik sampai di mulut, kemudian dia kunyah balik apa yang rumput atau makanan yang sudah dia makan tadi, dia kunyah balik sampai hancur, sampai halus, kemudian baru dia telan. Itulah maksudnya memamah biak. Ini melambangkan pemercaya yang senantiasa merenungkan siang dan malam, merenung firman Allah siang dan malam. Tugas kita bukan hanya membaca atau mendengar firman yang disampaikan, tetapi kita harus merenungkan firman Allah yang sudah kita baca ataupun yang sudah kita dengar itu. Kita merenungkan. Mari kita lihat Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini mengatakan orang yang berbahagia. Siapakah orang yang berbahagia? Yaitu mereka yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang malam. Mereka itu seumpama pohon yang yang ditanam di tepi aliran air, subur, menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi inilah yang harus kita usahakan, merenungkan firman Tuhan siang malam, seperti binatang berkaki 4 yang memamah biak itu setelah dia makan makanan itu dia kunyah balik, dia kunyah sampai halus, sampai hancur. Artinya kita harus merenungkan firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Pengajaran yang ketiga, berkuku belah dan memamah biak adalah saling berkaitan. Itulah tadi kalau salah satu daripada hal ini tidak ada pada binatang berkaki 4, maka dikategorikan sebagai haram. Jadi mesti ada kedua-duanya, berkuku belah dan memamah biak. Berkuku belah ini bersifat luaran, di luar, maksudnya boleh dilihat. Manakala memamah biak ini bersifat dalaman, ini tidak boleh nampak, itu di dalam. Artinya penyempurnaan rohani kita harus kedua-duanya. Bukan saja ada penyempurnaan rohani dari segi luaran, perbuatan kita, yang orang lain nampak, lebih-lebih lagi hati kita, dalaman. Hati kena bersih, hati kena kudus. Nah, inilah kategori pertama, peraturan tentang makanan binatang berkaki 4. Seterusnya kita beralih ke bahagian yang kedua, kategori di dalam air. Di dalam air, ayat 9 hingga 12. Pasal 11 ayat 9 hingga 12. Jadi bagaimana cara kita membezakan halal dan haram? Hidupan dalam air mudah saja, yaitu setiap ikan yang mempunyai sirip dan sisik, bersirip dan bersisik, itu halal. Wah, coba tengok ini, ada ikan korok lagi ya. Ikan yang halal untuk dimakan ialah seperti ikan korok, tilapia dan sebagainya. Sebab dia ada sisik, ada sirip. Manakala ikan atau hidupan dalam air yang tidak mempunyai sisik ataupun sirip, contohnya belut, ketam, udang, dan sebagainya, itu haram. Oke, kita beralih ke bahagian pengajaran. Oke, kita lihat yang pertama, sirip. Apa fungsi sirip? Sirip memainkan peranan yang sangat penting bagi ikan. Sirip berfungsi memberi kekuatan kepada ikan untuk melawan arus sungai atau laut,
Kalau kita tengok pada musim banjir, air sungai itu mengalir dengan begitu deras, tetapi ikan boleh berenang lawan arus. Kenapa? Sebab ada bantuan sirip. Dengan adanya sirip, ikan mampu melawan pelbagai jenis rintangan untuk terus maju ke hadapan. Ini melambangkan pemercaya harus memiliki sirip yang rohani. Apakah sirip yang rohani? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan memainkan peranan bukan saja sebagai jaminan, menjaminkan anugerah keselamatan yang dijanjikan, tetapi Roh Kudus juga memainkan peranan sebagai memberi kekuatan, memberi tenaga yang rohani kepada kita untuk melawan arus dunia. Kita tahu dunia ini penuh dengan dosa, kejahatan. Dunia bagaikan sungai, ya, arus yang sangat deras sampai menghanyutkan umat manusia. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, pemercaya bukan saja tidak dihanyutkan oleh arus dunia, malah dapat melawan arus dan dapat maju ke hadapan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat ini. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kita lihat pada zaman Rasul itu, banyak halangan yang mereka hadapi. Misalnya halangan dari para penentang, orang-orang yang pembenci umat Kristen. Mereka menentang ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Mereka mengancam, menangkap, bahkan membunuh para rasul. Tetapi rasul-rasul mendapat keberanian. Mereka mendapat keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi hasilnya perkembangan Injil pada waktu itu sangat pesat. Tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Selain daripada itu, Roh Kudus juga membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Mari kita lihat Roma. Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini jelas mengatakan Roh Kudus dapat membantu kita mengatasi kelemahan-kelemahan manusiawi. Pengajaran yang kedua, sisik. Apakah fungsi sisik? Sisik pada ikan berfungsi melindungi ikan daripada bahaya. Misalnya benda-benda yang
atau mungkin serangan daripada pemangsa. Kalau tidak ada sisik, mudah tubuh ikan itu mudah luka ataupun cedera. Sisik juga berperanan melindungi ikan dari kotoran seperti lumpur dan sebagainya. Itulah kalau kita menangkap ikan di tempat yang ada lumpur. Jadi bila kita sudah dapat itu ikan, wah itu ikan penuh dengan lumpur. Tapi bila kita cuci itu ikan terus bersih. Dan kalau kita lihat isi ikan itu tidak ada lumpur di dalam. Sebab ada sisik yang melindungi ikan itu. Ini melambangkan pemercaya harus memiliki sisik rohani, yaitu firman Allah. Firman Allah mampu bukan saja menjadi makanan rohani bagi kita, sekaligus dia menjadi senjata yang dapat melindungi kita daripada yang jahat. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Maksudnya firman Allah ini adalah perisai ataupun senjata kita melawan segala tipu daya si jahat. Biasanya orang yang melakukan dosa, melakukan kejahatan, disebabkan mereka tidak ada firman Tuhan di dalam hati mereka. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, ketika iblis mencobai Yesus, 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus, tetapi Yesus menang. Yesus menggunakan firman Allah untuk mematahkan segala cobaan daripada iblis. Kalau kita lihat catatan Injil itu, sebanyak 3 kali Yesus mengatakan ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Maksudnya Tuhan menggunakan firman Allah untuk mematahkan cobaan daripada iblis. Jadi hari ini kita harus memiliki sirip dan sisik yang rohani, yaitu Roh Kudus dan firman Allah. Baik, kita pergi ke kategori yang ketiga, burung-burung. Ini yang di udara lah, burung-burung, ayat 13 hingga 19. Ayat 13 hingga 19. Jadi dalam ayat-ayat ini ada menulis lebih kurang 20 jenis burung yang haram. Burung-burung yang haram ini, mengapa burung-burung ini dikategorikan sebagai burung-burung yang haram? Ada 5 sebab, ada 5 faktor. Yang pertama, sebab mereka suka makan bangkai. Suka makan bangkai. Mari kita lihat Matius 24 ayat 28. Matius pasal 24 ayat 28, di mana ada bangkai di situ
burung nazar berkerumun. Artinya mereka suka makan bangkai. Faktor yang kedua, buas dan kejam. Buas, kejam. Nah, salah satu contohnya ialah Ayub 39 tentang burung unta. Mari kita lihat Ayub 39 ayat 16. Ayub pasal 39 ayat 16 hingga 19. Ini tentang burung unta. Di mana burung unta ini membiarkan telurnya, ditinggalkannya telurnya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa telur itu dapat terpijak kaki, diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Artinya burung unta itu tidak ada kasih sayang lah. Yang ketiga, faktor yang ketiga, tamak makan. Ketika Nuh melepaskan burung gagak, apakah burung gagak itu kembali lagi kepada Nuh? Tidak, sebab burung gagak ini melihat bangkai-bangkai manusia ataupun binatang terapung-apung di atas permukaan air. Jadi burung gagak itu tidak kembali lagi kepada Nuh, tetapi pergi memakan bangkai-bangkai itu. Yang keempat, suka akan kegelapan. Misalnya ini kelawar. Nah, kelawar pada waktu siang dia tidur, tetapi pada waktu malam dia aktif. Dan yang kelima, separuh menyerupai burung dan separuh lagi menyerupai binatang. Ada dua, maksudnya ada dua rupa lah. Kelihatan seperti burung tetapi kelihatan seperti binatang juga. Misalnya ini kelawar lah, kelawar mukanya seperti tikus, tapi dia ada sayap, boleh terbang seperti burung. Atau burung unta, dia ada sayap, tapi nama saja burung tapi tidak pandai terbang. Oke, kita pergi kepada bagian pengajaran. Burung-burung yang haram, dia bersifat gemar memakan bangkai. Ini melambangkan orang yang suka mengucapkan perkataan yang kotor ataupun perkataan yang tidak baik, seperti suka mengutuk, memfitnah, mengatah, dan sebagainya. Bukankah Yesus pernah berkata, apa yang masuk ke dalam mulut seseorang itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah sesungguhnya yang menajiskan. Oleh itu kita haruslah menjauhi ya perkataan-perkataan, ya suka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kotor misalnya. Baik, yang kedua,
Ada di antara burung-burung yang haram sangat buas dan kejam. Seperti yang contoh yang saya nyatakan tadi, burung unta. Kejam dengan membiarkan telur-telurnya diinjak-injak oleh binatang-binatang yang lain. Sebagai umat Tuhan, kita harus mencontohi sifat Tuhan Yesus, pengasih dan penyayang. Dia mengasihi umat manusia. Mari kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 45. Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya Tuhan itu mengasihi seluruh umat, seluruh manusia. Kemuncak kasih Tuhan ialah kematiannya di Golgota, di Kalvari. Tetapi manusia lebih memilih untuk mencontohi sifat-sifat iblis yang kejam, suka membinasakan ataupun membunuh. Yang ketiga, burung gagak. Misalnya suka makan dengan tidak pandai kenyang. Di mana ada makanan, di situ burung gagak ada. Nah, ini melambangkan orang-orang yang tamak akan dunia ini, tamak akan kekayaan, kenikmatan, percabulan, kejahatan, dan sebagainya. Itulah dalam Alkitab ada mengatakan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Tujuan hidup mereka hanyalah di dalam dunia ini semata-mata. Bagi kita sebagai umat Tuhan, janganlah kita mencintai dunia dan semua yang ada di dalamnya. Sebab yang ada dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semua itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari si jahat. Dan dunia ini akan berakhir dengan kebinasaan. Yang keempat, suka akan kegelapan seperti kelawar. Kalau waktu siang dia tidur, malam dia aktif. Kebalik sudah. Kalau manusia malam dia tidur, siang dia aktif. Jadi ini kelawar ini terbalik sudah. Dia lebih suka hidup di dalam kegelapan. Sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Sebab Yesus sudah datang ke dunia menerangi dunia ini. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan hidup dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang Allah." Oleh karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita mesti menjadi anak-anak terang. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Yang kelima, ada binatang haram yang menyerupai burung, separuh lagi menyerupai binatang berkaki empat seperti kelawar itu.
Dia mempunyai sayap untuk terbang, tetapi mukanya seperti muka tikus. Ini melambangkan orang-orang yang munafik, talam dua muka. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus mengecam mereka. Mereka orang-orang munafik. Di luar kelihatan beribadah, tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan ibadah mereka itu. Jadi sebagai umat Tuhan, janganlah kita mempunyai dua rupa. Di luar kelihatan baik, kelihatan saleh, tetapi hakikatnya tidak demikian. Baik, yang keempat, kita beralih ke kategori yang keempat, binatang merayap. Binatang merayap ayat 20 hingga 30. Ayat 20 hingga 31. Binatang merayap, bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat. Ini halal, boleh dimakan, contohnya belalang dan spesiesnya. Maksudnya asalkan yang boleh melompat itu halal. Boleh melompat ataupun boleh terbanglah dikategorikan halal, boleh dimakan. Tetapi binatang merayap yang tidak dapat melompat ataupun tidak dapat terbang seperti belalang itu tidak boleh dimakan, itu haram. Contohnya tikus, katak, landak, biawak, bengkarung, siput, dan bunglon. Begitu juga binatang yang merayap dengan perutnya seperti ular dan segala yang berkaki banyak. Ya, serangga yang banyak kaki itu, lipan, mentibang, tidak boleh dimakan sebab itu haram. Baik, pengajaran belalang dan spesiesnya dikategorikan sebagai binatang merayap yang boleh dimakan karena belalang ini boleh melompat dan terbang. Ini melambangkan pemercaya yang beriman kepada Tuhan Yesus, bukan milik duniawi tetapi milik rohani. Memang betul kita masih sebagai umat Tuhan, kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih tinggal di dunia ini seperti masyarakat yang belum mengenal Allah. Tetapi kita harus memikirkan dan mencari hal-hal yang di atas, yang rohani. Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 2. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi pengharapan kita bukan di dalam dunia, tetapi di atas, di sorga. Tubuh kita di bumi ini, tapi hati kita, pikiran kita di atas, di sorga, kepada Allah, bukan di dunia ini. Sebab dunia ini adalah yang fana.
Baik, kita pergi ke bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua Imamat pasal 11 ini, yaitu peraturan. Sekiranya bangsa Israel terkena bangkai binatang haram ataupun binatang halal, apa peraturan yang harus mereka perhatikan? Setiap orang yang terkena atau tersentuh bangkai binatang haram adalah menjadi najis sampai matahari terbenam. Contohnya tersentuh babi hutan atau tersentuh ular kah, tikus kah, orang itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Dia tidak boleh mendekat ke kemah pertemuan sebab dia najis. Apa yang harus dia lakukan ialah dia mesti mencuci pakaiannya. Dia mandi, dia cuci pakaian, namun dia tetap najis sampai matahari terbenam. Yang kedua, sesiapa yang membawa bangkai, ia haruslah mencuci pakaiannya dan ia masih najis sampai matahari terbenam. Yang ketiga, jika seseorang terkena bangkai binatang halal, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, walaupun binatang halal, tapi kalau sudah jadi bangkai tetap najis juga. Itu kerbau kah, kalau sudah bangkai, sudah mati, walaupun dia dikategorikan sebagai binatang halal, tetapi oleh karena dia sudah mati, sudah jadi bangkai, kalau sentuh orang itu najis sampai matahari terbenam. Yang keempat, orang yang membawa atau makan bangkai binatang halal itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia tetap najis sampai matahari terbenam. Baik, di sini kita boleh lihat peraturan jika bangkai binatang haram jatuh ke atas suatu benda. Contohnya perkakas kayu. Kalau tiba-tiba ada burung nazar terjatuh, kena ini perkakas kayu, contohnya perabot, perusik, maka perkakas kayu itu harus dimasukkan ke dalam air, mesti direndam. Tetapi walaupun sudah kena rendam, sudah kena cuci, perkakas kayu itu tetap najis sampai matahari terbenam, tidak boleh dipakai. Besok baru boleh dipakailah. Begitu juga dengan pakaian, kulit atau karung, sebarang benda keperluan, belanga tanah, segala yang ada di dalamnya, makanankah, minumankah, menjadi najis. Nah, kalau binatang haram jatuh ke tanah, maka belanga itu harus dipecahkan, tidak boleh pakai, sudah dipecahkan. Makanan yang kena air dari belanga itu menjadi najis. Baik, yang keenam, pembakaran roti, ia menjadi najis dan haruslah diremukkan. Jadi tidak boleh guna, sudah harus diremukkan. Yang ketujuh, mata air atau sumur. Kalau ada binatang haram jatuh ke mata air atau sumur, heran sekali ya, tetap tahir, ia tetap tahir. Maksudnya dia tidak najis,
Dan nanti kita lihat pengajarannya. Benih yang akan ditaburkan. Nah, jika benih sudah direndam dalam air, ia menjadi najis. Tapi kalau belum direndam dalam air, dia tidak najis lah. Oke, kita lihat pengajaran mata air. Ini yang saya katakan tadi di bagian ketujuh itu. Kalau barang haram jatuh di sumur, sumur itu tidak najis. Mengapa? Sebab mata air atau sumur tetap tahir walaupun terkena dengan bangkai binatang haram, karena segala yang najis dari bangkai itu dicuci atau diresap oleh mata air atau sumur itu. Jadi ini melambangkan sakramen baptisan. Sakramen baptisan ada khasiat untuk pengampunan dosa. Yesus ataupun Allah adalah sumber untuk menghapuskan dosa. Allah adalah sumber air yang hidup yang dapat menyucikan dosa. Itulah sebabnya kalau binatang sumur atau mata air, ia tetap tahir. Baik, yang kedua, benih tetap tahir walaupun terkena bangkai, karena ia tetap tumbuh tanpa dihalang oleh kenajisan itu. Benih rohani melambangkan firman Allah. Firman Allah tetap murni walaupun dikelilingi oleh kenajisan dunia, malah ia akan menjadi makanan rohani yang menghidupkan rohani jemaat. Firman Allah ini tetap terpelihara sampai pada hari ini. Bayangkan sejak kejatuhan kerajaan Israel, kemudian perkakas-perkakas bait Allah itu dibawa, diangkut oleh Raja Nebukadnezar, kemudian ditaruh di kuil. Kemudian sampai pada hari ini firman Allah tidak hilang. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya, karena Tuhan memelihara firman-Nya. Baiklah, inilah yang dapat kita belajar dalam Imamat pasal 11 ini. Nah, seterusnya saya kembalikan kepada